Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali di ibadah online pada saat ini. Sudah siap semua? Sudah mandi? Sudah duduk manis? Disiapkan peralatannya? Hari ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan memuji Tuhan. Karena itu kita harus bersemangat ketika kita memuji Tuhan. Nanti kita juga akan dengar firman. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, karena itu dipersiapkan ya, celengannya juga persembahannya. Habis itu, kita juga akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak dan kita akan melakukan aktivitas. Oke, kita siap ya. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan nyanyi bersama-sama kasih Yesus. Kita katakan betapa indahnya kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Adik-adik boleh berdiri, boleh bertepuk tangan. Kita sampaikan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Manis dan
kasih Yesus sangat indah. Adik-adik, saat ini pasti sedang liburan ya sekolahnya. Tetapi masih tetap harus di rumah saja. Ada yang rasa bosan? Tentu ya, kadang-kadang kita merasa bosan. Tetapi kita harus tetap sabar. Kita tetap harus bersuka cita meskipun kita harus di rumah saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa saja misalnya, kita bisa menanam bunga, kita bisa memelihara binatang, ikan misalnya. Atau yang suka menggambar, kita bisa melukis. Atau suka nulis cerita. Atau yang suka nyanyi, mungkin bisa bikin video, lagu, nanti dikirimkan ke kami kakak-kakak. Kita bisa tayangkan pada ibadah pada hari Minggu seperti ini. Oke? Ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Meskipun saat ini kita masih dalam keadaan sulit, tapi adik-adik harus ingat, kita memiliki Allah yang luar biasa. God is so big. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik bisa berdiri, bisa pakai gerakan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Meskipun sekitar kita mungkin pada saat ini ada banyak yang dalam kesulitan, tapi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatunya dan Dia akan terus menolong kita. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. God is so big. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berkuasa akan hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti hanya di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita nanti dari firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi tekad kita, yaitu kita mau menjadi anak terang. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, saatnya kita untuk membaca Alkitab. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita dan kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Pembacaan Alkitab kita akan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak ingin memperkenalkan dua gambar ke adik-adik. Jadi adik-adik coba tebak gambar apakah itu. Gambar yang pertama kita lihat di sini. Gambar yang kedua kita lihat di sini. Nah, kira-kira dari kedua gambar itu adik-adik bisa tahu nggak itu gambar apa? Benar sekali, yang di sini gambar garam dan yang di sini gambar terang. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit yang mau mengajak orang percaya untuk memiliki kehidupan. Saat ini kakak ingin membahas tentang garam dan terang. Sesungguhnya adik-adik tahu nggak sih manfaat garam itu ada apa aja? Oke, yang pertama, kalau kita mau masak, kita pasti butuh garam. Kira-kira garam itu untuk apa tuh? Untuk memaniskan? Bukan. Garam itu untuk mengasinkan. Jadi biar rasa masakannya tidak hambar, kita butuh garam. Selanjutnya yang kedua, garam itu untuk mencegah kebusukan. Jadi kalau misalnya kita ada ikan asin, nah itu untuk biar ikannya itu nggak mudah busuk. Terus yang ketiga, garam itu merupakan zat yang kuat adik-adik, sehingga dengan menggunakan garam yang banyak, kita tuh dapat membersihkan sesuatu.
Nah adik-adik, tapi kalau misalnya kita makan nih adik-adik, terus kita kasih 1 sendok makan garam, kira-kira makanan yang nanti kita akan makan dengan 1 sendok makan garam itu akan enak gak ya adik-adik? Pasti tentunya akan asin banget kan adik-adik. Nah makanya kita kalau mau makan itu cuman kasih sedikit garam doang adik-adik. Nah hari ini kakak ingin menjelaskan kalau misalnya Tuhan Yesus itu menghendaki setiap orang percaya untuk hadir menjadi garam bagi sesamanya. Tidak hanya garam, tapi Tuhan Yesus juga menggunakan terang sebagai simbol yang harus nampak dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, apa sih manfaat terang itu adik-adik? Betul banget adik-adik. Manfaat terang itu memberikan kita cahaya di tengah kegelapan. Sehingga nanti kalau misalnya kita di suatu jalan yang gelap, tapi kalau misalnya ada terang, cahaya, kita tuh nggak mungkin tersesat. Tapi kalau misalnya kita berada di tengah jalan yang gelap gulita, kita nggak tahu adik-adik mau jalan ke kiri atau ke kanan. Oleh karena itu kita sangat butuh kehadiran terang adik-adik. Nah, setiap orang percaya itu harus mau menjadi terang yang dapat menerangi semua orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Oleh karena itu, kita sebagai terang itu tidak boleh bersembunyi. Kita itu harus bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, terang itu kalau kita taruh di bawah kasur akan berguna nggak ya adik-adik? Mungkin kalau kita mencari sesuatu di bawah kasur sih akan berguna. Tapi kalau misalnya kita ingin jalan, kita nggak bisa mengandalkan cahaya yang ada di bawah kasur, bener gak adik-adik? Kita harus taruh lampu itu di atas kamar kita, biar kita bisa ngelihat di sekitar kita tuh ada apa aja, bener gak adik-adik? Nah, terang itu juga harus ditempatkan di tempat yang benar, agar manfaatnya itu dapat berguna dan dapat dirasakan setiap orang. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali kalau misalnya kita itu harus menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kita tuh harus mampu memberikan rasa atau menjadi berkat, harus siap dilihat untuk menjadi petunjuk arah kehidupan yang benar bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap perkataan dan perilaku yang kita lakukan adik-adik. Nah, kira-kira bagaimana tuh caranya adik-adik? Nah, kita tuh bisa mulai dengan hal yang sederhana adik-adik. Misalnya, kita menegur teman yang melakukan kesalahan dan mau menolong orang yang susah adik-adik. Contoh, ketika ada teman kita yang iseng, dia mau ngambil mainan teman lainnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kita adalah garam dan terang? Kita tuh harus berani untuk menegur teman kita yang melakukan kesalahan adik-adik. Nah, gak hanya itu adik-adik, kita juga bisa menolong teman kita yang sedang susah. Jadi kalau misalnya kita melihat teman kita yang sedang susah, mungkin kalau misalnya kita lagi di sekolah, terus kita melihat teman kita itu membawa barang bawaan yang sangat berat, kita bisa bantu untuk ambil, untuk bantu pegangin, untuk sementara, atau untuk membawa ke kelasnya. Atau kita bisa membantu melerai teman kita yang sedang berantem. Nah, kita tuh diingatkan bahwa kita tuh harus mampu memberi rasa atau menjadi berkat meski tidak terlihat adik-adik. Seperti kalau misalnya di makanan sup, kita kan nggak tahu ya adik-adik berapa sendok atau berapa banyak yang ada di dalam, berapa banyak garam yang ada di dalam sup itu. Tapi kita tahu karena ada garam itu, sup ini tidak hambar. Benar gak adik-adik? Nah, kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa mampu memberi rasa atau memberi berkat meski posisi kita tidak terlihat adik-adik. Mari kita mulai dengan hal sederhana, dengan memberi petunjuk arah kebenaran firman Tuhan kepada orang di sekitar kita adik-adik. Misalnya yang tadi seperti menegur, melerai teman yang berantem, menghibur teman yang sedih, dan masih banyak lagi. Yuk adik-adik kita bersama-sama kita katakan, aku mau
menjadi garam dan terang dunia. Yuk kita katakan sama-sama, aku mau menjadi garam dan terang dunia. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini kami semua diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu tadi ya Tuhan, mendengarkan tentang garam dan berkat dunia. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau mampukan kami semua agar dalam kehidupan kami sehari-hari bisa dapat memberikan berkat, manfaat diri kita bagi orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami ya Tuhan agar kami semua dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati negara kami, Engkau sembuhkan orang-orang yang terkena COVID, kiranya juga Engkau yang memberkati kami semua, agar kami juga diberikan kesehatan sehingga dijauhkan dari sakit penyakit. Kami juga yang berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati Bu Pendeta, Engkau yang berkati Pak Diaken dan majelis, Engkau juga yang berkati kakak layan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka semua semangat agar mereka semua dapat memberitakan firman. Doa yang jauh dari sempurna ini kami bungkus ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa yang kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Demikianlah ayat hafalan kita minggu ini. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya untuk memberikan persembahan. Mari adik-adik kita siapkan persembahan kita dan juga celengannya. Kemudian kita bisa angkat persembahan kita dan juga kita doakan, Tuhan berkatilah persembahan kami. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan yang telah kami berikan, biar persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk dapat membangun gereja kami dan juga dapat dipakai untuk kegiatan pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan lain di dalam gereja kami GPIB Bukit Sentul. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan juga perlindungan yang kami rasakan hingga saat ini. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.